Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan melanjutkan masih di pembahasan bab minasyirki lubsul halaqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ih. Termasuk perbuatan syirik memakai gelang, benang, dan yang semisal dengannya sebagai pengusir atau penangkal bala. Kita lanjutkan riwayat dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Berkata di sini muallif Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan dari Imran bin Husain, beliau menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki memakai gelang kuningan di tangannya. Beliau segera bertanya, untuk apakah benda ini? Kata para ulama, pertanyaan ini bisa dua maksud, bisa dua tujuan. Sekedar bertanya, atau yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah beliau sedang mengingkari, untuk apa benda ini? Maka kemudian beliau menjawab, untuk menolak penyakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan." Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bih. Kata Nabi, lepaskan ya gelang kuningan tersebut dari tanganmu. Fa innaha, karena benda itu la taziduka illa wahnan, tidaklah menambah kecuali kelemahan bagi dirimu. Kenapa tidak menambah kecuali kelemahan? Karena orang ini berarti bersandar kepada makhluk yang sama-sama lemah. Bahkan ini benda mati. Maka tidak akan menambah kepada dirimu kecuali kelemahan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, dan sekiranya engkau mati sedangkan benda itu masih ada padamu, niscaya kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena mati di atas kesyirikan. Mati di atas kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik ketika dibawa mati tidak akan diampuni. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa faidah sudah kita bahas dari hadis ini. Di sini ada petunjuk bagi para mufti, orang-orang yang dimintai penjelasan dan pencerahan untuk meminta perincian masalah yang ditanyakan. Ya, jadi Nabi di sini bertanya dulu, untuk apa nih benda ini? Mencari kejelasan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di sini juga ada bimbingan berkaitan dengan masalah nahi mungkar atau ingkarul mungkar, bahwa tahap-tahap ingkarul mungkar itu berbeda sesuai dengan kondisinya. Dan kita sering menjelaskan tahapan ingkarul mungkar itu pertama ya dengan tindakan bil yad,
dengan tindakan, ya dengan kekuasaan, dengan tangan. Ketika orang itu memiliki kuasa untuk itu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, jika tidak mampu maka dengan lisan. Jika kemudian tidak mampu maka dengan hati. Dan itu kata Nabi adhaful iman, merupakan nilai iman yang paling rendah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika seseorang mengingkari kemungkaran pada orang lain, ada kalanya dengan lisan saja sudah mempan. Maksudnya dengan lisan saja orang itu kemudian akhirnya mengikuti apa yang kita ingkari. Dia kemudian meninggalkan kemungkaran tersebut. Maka kalau kemudian dengan lisan sudah mempan, dengan lisan orang itu sudah tersadarkan, akhirnya dia mau meninggalkan kemungkaran yang ada pada dirinya, maka berarti kita tidak butuh tahap berikutnya. Tidak butuh dengan kekerasan. Tidak butuh dengan tindakan tangan, tindakan efek daripada kekuasaan yang kita miliki. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari riwayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran. Di dalam riwayat ini terkandung penjelasan tentang kejahilan orang-orang musyrik sebelum datangnya Islam. Maka masa itu disebut masa jahiliyah. Karena manusia ketika itu hidup jauh dari bimbingan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dari riwayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran haram hukumnya berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Berobat itu bagian daripada ikhtiar. Ya, sering kita sampaikan ikhtiar tidak boleh dengan cara yang haram, tidak boleh dengan wasilah yang haram. Karena hukumnya nanti akan menjadi haram. Kemudian di sini juga mengandung pelajaran bagi kita, segala sesuatu yang diharamkan pada asalnya tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Segala sesuatu yang haram pada asalnya tidak mendatangkan manfaat. Apapun yang haram, tidak ada manfaat pada yang haram-haram. Sekalipun, kalaupun ada manfaatnya, maka para jamaah rahmati Allah, manfaatnya itu sedikit saja. Sedangkan madaratnya lebih besar. Sehingga manfaat yang sedikit ini tidak ada nilainya. Seolah-olah tidak ada. Kenapa? Karena madarat yang lebih besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang harus kita yakini terkait dengan agama kita ini, bahwa tidak ada perintah, satupun perintah dari Allah dan Rasulnya, apakah itu wajib ataukah sunnah, melainkan pasti mengandung maslahat. Pasti mengandung maslahat. Baik secara totalitas, keseluruhannya maslahat, atau para jamaah yang dirahmati Allah didominasi oleh maslahat dan manfaat. Ada sisi madaratnya, tapi didominasi oleh manfaat dan maslahat. Itu terkait dengan perintah Allah dan Rasulnya. Imma manfaat maslahatnya itu mutlaqah, khalisah, murni, ya, tidak ada madaratnya sama sekali. Atau para jamaah yang dirahmati Allah, manfaat dan maslahat dari perintah itu mendominasi. Ada sisi madaratnya, tapi madaratnya itu sangat kecil. Saking kecilnya terkalahkan oleh manfaatnya yang begitu besar dan mendominasi. Contoh dari perintah yang ada madaratnya apa? Apa ya, ikhwan? Perintah yang di dalamnya terkandung madarat, tapi sedikit saja madaratnya. Apa ya, ikhwan? Puasa. Ada madaratnya? Apa madarat puasa? Sakit perut, melilit ini lambung.
Begitu kan? Barakallahu fiikum. Ada madaratnya, tapi sedikit saja. Ada rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang berpuasa, rasa lemah, rasa lesu, begitu kan? Taib. Ada lagi? Yang nampak banget madaratnya, nampak banget apa? Khitan. Masya Allah. Sudah pada hitan ini. Masih ingat rasanya di hitan? Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang happy-happy aja gitu ya. Ada katanya hitan yang Masya Allah nggak kerasa gitu. Taib. Hitannya orang-orang tua dulu, ya kita juga orang tua ya. Zaman-zaman anak-anak tahun 80, tahun 90 ya, itu masih kerasa banget gitu. Masih kerasa banget. Nah, ini juga bagian ya. Bagian dari syariat yang mungkin ada madaratnya tapi kecil, maslahatnya lebih besar. Apalagi yang lebih dari sekedar hitan. Kalau hitan kan cuman ujung kulitnya saja dipotong. Itu pun ada biusnya. Ada yang lebih nampak apa? Jihad. Jihad fi sabilillah, berperang melawan orang-orang kafir. Ada madaratnya enggak? Nampak banget madaratnya. Apa minimal madaratnya? Kita terluka. Madarat yang paling besar apa? Mati. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, luka yang disebabkan jihad fisabilillah itu akan menjadi saksi. Cucuran darah yang mengalir dari tubuh ini karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ketika di padang mahsyar ada orang kemudian berdiri dalam kondisi berlumuran darah, warnanya warna darah tapi aromanya aroma misik. Itu menjadi saksi di hadapan Allah. Ini orang yang mati syahid. Ini orang yang terluka fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Madarat para jamaah. Tapi Masya Allah, manfaat maslahatnya jauh mendominasi, lebih banyak. Sehingga madarat yang kecil ini dianggap tidak ada. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ya, jika kalian merasa sakit, sesungguhnya mereka juga sama, orang-orang kafir, mereka sakit dengan lukanya, dengan kematiannya. Nanti kalau baca surat Muhammad, ya bagaimana proses gambaran mengerikannya orang kafir munafik ketika dicabut nyawa. Gitu ya. Jadi kalau kalian terluka, merasakan sakit akibat luka fisabilillah, maka orang-orang kafir juga sama. Mereka merasakan luka itu. Mereka merasakan betapa mengerikannya proses ketika mereka dicabut nyawa. Begitu kan? Wa tarjun minallah ma la yarjun. Namun kalian punya harapan yang begitu besar di sisi Allah, apa yang tidak mereka miliki. Kita punya harapan besar. Harapan besarnya apa? Mendapatkan derajat tertinggi di surga Allah dengan syahidnya kita, dengan jihad fisabilillahnya kita. Lihat ashabul badr, yang meninggal ataukah yang masih hidup dijamin surga semuanya. Surga itu kalau ditukar dengan nyawa kita para jamaah, nyawa kita masih nggak ada artinya. Ya, nyawa kita masih tidak ada artinya. Lebih mahal surga, apalagi sekedar luka karena jihad fisabilillah. Manfaat maslahatnya jelas, derajat tinggi di surga Allah, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka sekedar luka atau bahkan sekedar hilang nyawa, ini madarat yang tidak terasa, tidak dianggap. Barakallahu fikum. Nah, ini yang harus diyakini. Apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya pasti manfaat dan maslahat. Ya, baik itu perintah yang wajib ataupun perintah yang sunnah. Sebaliknya para jamaah, sebagaimana faedah di sini, setiap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yakini bahwa larangan Allah dan Rasulnya pasti madarat. Pasti madarat. Imma madaratnya itu khalisah, madarat yang murni, 100% madarat. Atau para jamaah yang dirahmati Allah, ada mungkin larangan Allah itu yang ada manfaatnya, tapi karena sangat kecil manfaatnya, sehingga manfaat yang kecil ini tidak dianggap.
proses diharamkannya khamr kan begitu. Ada manfaatnya mungkin khamr, tapi madaratnya lebih besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, pelajaran dari hadis ini, seorang tidak mendapatkan uzur karena kebodohannya jika terbuka kesempatan belajar bagi dirinya. Rasulullah ada di hadapan, Rasulullah ya ada di sekitarnya. Sarana untuk belajar begitu terbuka. Kok jahil tentang akidah? Nah, ini uzurnya tidak bisa diterima. Para jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah kita menjadi warga Balikpapan. Di Balikpapan ini masjid hampir tiap RT dengan segala program dan juga dengan segala kegiatan di dalamnya, termasuk taklim. Ya, di masjid ini berapa kali taklim? Dalam seminggu berapa kali jadwal taklim? 4 kali, malam sama subuh ya. Malam 3, subuh 1. Berarti ada 4 jadwal dengan materi yang berbeda-beda kan. Mungkin ada fikih, mungkin ada akidah, mungkin ada tahsin, mungkin begitu ya. Mungkin ada pelajaran-pelajaran yang lain di dalam syariat ini. 4 jadwal dalam seminggu. Sebetulnya 5 ya. Satu lagi mana? Khutbah Jumat. Khutbah Jumat pelajaran gak ikhwan? Oh, pelajaran, ibrah. Orang yang serius mengamalkan Jumat, dia ketika pergi dari rumah, berangkat dari rumah, niatnya thalabul ilmi. Kenapa? Karena 15 menit ada ceramah, ada siraman rohani. Kalau ceramahnya benar, pastikan yang disampaikan adalah ayat-ayat Al-Quran, yang disampaikan adalah hadis-hadis sahih, yang disampaikan adalah penjelasan para ulama Rabbani. Dan itulah ilmu nafi yang kalau didengarkan, diresapi, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dihadirkan hati saat ada khutbah Jumat, itu kan menjadi pelajaran yang berharga. Betapa banyak orang yang tersentuh hatinya, tersentuh rasanya dengan mendengarkan khutbah Jumat. Akhirnya jadi wasilah untuk mendapatkan hidayah taufik. Cuman sayangnya, momen khutbah Jumat ini sering dipakai untuk apa? Istirahat. Apalagi yang paginya sudah capek-capek. Ada orang kerjaannya memang cuma di depan laptop, ya di atas meja, di ruang ber-AC. Tapi kerjanya otaknya yang muter-muter. Lelah, 3 jam dia kerja lelah. Ketika khutbah Jumat, akhirnya istirahat. Begitu ya. Dia tidak bisa maksimal di dalam khutbah, di dalam mendengarkan khutbah Jumat. Nah, sebetulnya ini sayang para jamaah. Sayang bagi kita kaum muslimin, apalagi yang orang yang sibuk-sibuk. Coba kalau seminggu kita nggak sempat duduk di majelis taklim, setidak-tidaknya ambil pelajaran dari khutbah Jumat. Ini mah bablas semua. 4 jadwal di masjid ini, padahal dia tidak jauh rumahnya dari masjid, ya. Tidak ada kemudian satupun yang tertarik untuk bertahan duduk. Nah, ini kan sayang para jamaah. Terus kalau kita kemudian di akhirat jahil tentang satu ilmu, yang ternyata ilmu itu ilmu yang asas, sangat menentukan selamat dan tidaknya kita di akhirat, sangat menentukan sah dan tidaknya iman dan Islam kita. Ternyata kita jahil, padahal di komplek kita, di masjid komplek kita dulu diajarkan tuh ilmu itu. Terus apa yang bisa kita jadikan sebagai alasan untuk kita beruzur di hadapan Allah? Kenapa kamu terjatuh ke dalam dosa ini? Kenapa kamu tidak bertauhid kepada Allah? Apa coba alasan yang bisa disampaikan? Tidak ada pelajarannya itu ya Allah. Makanya saya tidak ngerti ada pembahasan seperti itu. Loh, bukankah kamu dulu tinggal di BDI itu? Ada di Masjid Jabal Su'ada. Pelajarannya ada, disampaikan, gitu ya. Kenapa kamu nggak mau hadir? Nah, ini orang yang menyia-nyiakan nikmat dari Allah. Masya Allah para jamaah, bersyukur kepada Allah. Pengajian di mana-mana, gitu ya.
Terkhusus adalah pengajian-pengajian yang mengajarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan akidah yang sahihah, mengajarkan tata cara beragama yang betul-betul murni dari Allah dan juga Rasulnya, tanpa ada tambahan apapun, tanpa ada pengurangan apapun, disampaikan apa adanya dari Quran dan Sunnah. Nah, ini disyukuri. Sehingga harapan kita selamat di hadapan Allah. Karena para jamaah dirahmati Allah, orang yang bodoh padahal sarana belajar ada di sekitar dia, maka di akhirat dia tidak bisa beruzur. Uzurnya enggak diterima. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dari riwayat ini, dari ujung hadis, lau mutta wa hiya alaik ma aflahta abadan. Ya, dari kalimat ini kita bisa ambil pelajaran, semua amalan seorang hamba bergantung dengan apa yang dia jadikan sebagai penutupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu bergantung kepada penghujungnya. Ya, di garis finish kita itu seperti apa, itulah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah untuk mendapatkan cita-cita ini, yakni husnul khatimah, dan mati-matianlah kita menjauh, kita menghindar dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari su'ul khatimah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis berikutnya masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, ta'allaqa tamimatan, menggantungkan tamimah, kata para ulama, baik dia lakukan untuk dirinya sendiri, gantung-gantung jimat, ya, gantung-gantung tamimah di badannya sendiri, di rumahnya, di tempat kerjanya, ataupun dimanapun. Dia gantungkan untuk dirinya sendiri, ataukah dia gantungkan untuk orang lain, dia yang menggantungkannya. Orang tua yang mengalungkannya, menggelangkannya, melingkarkannya untuk anak-anaknya. Nah, ini sama, masuk kategori man ta'allaqa tamimatan. Tamimah itu, para jamaah yang dirahmati Allah, bentuk jamaknya tamaim. Ya, bahasa kitanya simpelnya jimat, penangkal yang dikalungkan, jimat, raja, atau apapun itu namanya, begitu ya. Taib. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menggantungkan jimat, tamimah, fala atammallahu lahu, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Allah tidak mengabulkan seluruh urusannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, walaupun konteksnya ini informasi berita dari Nabi, tapi sesungguhnya di dalamnya mengandung doa kejelekan bagi orang yang menggantungkan tamimah tadi. Kemudian, nah itu bahaya dari menggantungkan tamimah. Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Ya, bagaimana mustajab doanya, mustajab permintaannya kalau kemudian orangnya melakukan kesyirikan. Dosa itu kan penghalang ijabah doa. Ya. Kalau orang doa terus tapi tidak pernah berusaha menjauhi maksiat, ya enggak ada manfaatnya. Dosanya itu yang akan menghalangi ijabah doanya. Kemudian waman ta'allaqa wada'atan, siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah itu sinonim sebetulnya dengan tamimah. Kalau dibahasakan dengan bahasa kita, ya jimat, raja, penangkal, atau yang sejenis dengannya. Tapi disebut wada'ah, itu asal maknanya sesuatu yang diambil dari laut. Sesuatu yang diambil dari laut, menyerupai rumah kerang. Itu diyakini bisa menyembuhkan penyakit ain, penyakit dari pengaruh pandangan mata. Taib. Ya, di kita saja jimat itu kan bisa beraneka ragam. Ya. Bisa dari kain, bisa dari benang, bisa dari
bahkan dari sampah-sampah. Ada juga dari bambu apa namanya? Hah? Itu dijual online itu. Bambu petuk apa? Petuk ya. Nah, itu bambu petuk. Apalagi ikhwan? Mungkin keris, mungkin senjata tajam, apapun itu, perisai kah. Banyak jenisnya. Ada sapu tangan ya warna hitam, kemudian ditulis raja, tulisan yang tidak bisa dimengerti walaupun dengan huruf-huruf dan angka-angka berbahasa Arab ya. Bahkan ada juga yang di senjata kemudian ditulis-tulisi di dalamnya ya pakai tinta warna emas. Banyak sekali jenisnya ya, tidak mesti dikalungkan, tidak mesti digantungkan, ada yang diselipkan di gesper ya. Nah itu semuanya kategori jimat. Nah wada'ah itu aslinya jimat yang berasal dari laut ya, sejenis rumahnya kerang. Taib. Di kita mungkin durinya landak itu juga biasa dipakai jimat, atau mungkin dari taring atau gigi taring dari binatang buas atau apapun itu ya. Selama niatnya sama ya, maksudnya juga sama, maka berarti itu masuk kategori jimat. Nah, siapa yang menggantungkan wada'ah tadi, la wada'allahu lahu, Allah tidak akan memberi ketenangan pada dirinya. Ini juga doa kejelekan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik para jamaah, di sini kita bisa ambil pelajaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari adanya manfaat dari tamimah atau wada'ah. Jadi jimat-jimatan itu tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Kalaupun ada orang pengalaman mendapatkan manfaat, itu istidraj dari Allah. Itu dianggap saja, hanya prasangka saja mendatangkan manfaat. Padahal manfaat itu semuanya datang dari Allah, madarat juga dengan ketetapan Allah, bukan dari benda-benda ini. Kemudian di sini juga menunjukkan pelajaran boleh mendoakan kejelekan atas pelaku maksiat secara umum. Begitu ya. Karena mereka ini sampah dunia. Para pelaku maksiat. Mereka kotoran dunia. Mereka yang menyebabkan malapetaka bencana di muka bumi ini. Para jamaah yang dirahmati Allah. Apapun tragedi yang terjadi, seorang mukmin muwahhid, muhasabahnya itu adalah kepada dosa-dosanya. Ya Allah, jangan-jangan ini karena kita banyak dosa. Begitu. Ya. Karena musibah terjadi dengan dosa. Kalau ada tragedi ya di satu waktu dalam waktu yang tidak lama, para jamaah dirahmati Allah, ratusan manusia mati berdesak-desakan kehilangan nafas. Ini tragedi. Tragedi. Ada apa ini? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini semua karena dosa, bukan karena yang lainnya. Semua karena dosa. Maka ambil ibrahnya. Lihat betapa murahnya nyawa manusia. Hilang begitu saja bergeletakan, bergelimpangan. Ini harus introspeksi, harus muhasabah. Harus berkaca, harus ngambil ibrah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dianggap sepele maksiat. Jangan dianggap sepele dosa sekecil apapun. Anggapan kita meremehkan dosa ini sesungguhnya adalah bencana. Maka Nabi SAW mengajari kita untuk selalu mendekat kepada Allah. Setiap saat kita selalu diikatkan dengan Allah, diikatkan dengan syariat. Tidak ada satupun waktu melainkan ada bimbingan dari Nabi SAW untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di sini juga menunjukkan kisah Nabi ini, para jamaah, sabda Nabi ini menunjukkan bahwa sebagian sahabat terkadang belum tahu urusan-urusan tertentu dari syariat Islam. Sehingga Nabi memberikan pelajaran, Nabi memberikan nasihat dan bimbingan, Nabi mengingatkan, begitu ya. Nah, mereka ini hidup di masa Nabi. Ternyata bisa terjadi orang yang sezaman dengan Nabi, mereka para sahabat Nabi
ada yang terluputkan satu ilmu dari mereka pada diri mereka, padahal masih bersama Nabi, mereka ada di sekitar Nabi, mereka juga para sahabat Nabi. Kalau itu terjadi di masa Rasulullah, maka bagaimana dengan generasi setelahnya? Bagaimana dengan kondisi kita di akhir zaman seperti ini? Tidak ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Maka sangat-sangat mungkin orang itu terjatuh ke dalam kesalahan. Sangat-sangat mungkin orang itu terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, bahkan dosa yang besar tanpa dia sadari. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, di sini pentingnya kita terus belajar. Terakhir, jelas dari riwayat ini bahwa menggantungkan tamimah termasuk salah satu jenis perbuatan syirik. Barakallahu fiikum. Satu dalil lagi kita selesaikan saja. Ibnu Abi Hatim, yakni Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi, beliau penulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil, wafat di tahun 327 Hijriah. Beliau meriwayatkan dari Hudzaifah ibnu Yaman, seorang sahabiyun jalil, ya, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Beliau wafat di tahun 36 Hijriah, Hudzaifah ibnu Yaman. Bahwasanya beliau melihat seorang laki-laki mengenakan benang di tangannya untuk mengobati sakit demam. Maka segera saja Hudzaifah ibnu Yaman memutus benang tersebut seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Ada di surat Yusuf ayat 106. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Para jamaah, jadi ini kisahnya Hudzaifah ibnu Yaman. Suatu ketika beliau menjenguk orang sakit. Beliau melihat, ya, ada gelang benang di tangan yang sakit ini. Kemudian, nah ini kehati-hatian sahabat. Beliau bertanya kepada yang sakit ini, motivasinya apa sih pakai benang-benang ini digelangkan? Maka kemudian dijelaskan bahwa benang ini untuk menyembuhkan sakit demam, penyakit panas. Maka segera saja Hudzaifah memutus benang itu dan beliau menganggap apa yang dilakukan orang sakit ini adalah perbuatan syirik. Dan beliau berdalil dengan surat Yusuf ayat 106 ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Dan sebagian besar dari mereka tidaklah beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Artinya apa? Orang ini masih mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Kebanyakan manusia mencampur adukan keimanan mereka kepada Allah dengan perbuatan syirik. Kalau sudah bercampur ini kesyirikan di dalam iman, di dalam amal soleh kita, maka iman dan amal soleh kita jadi hapus sirna, tidak ada manfaatnya. Artinya Allah tidak ridho iman dan amal soleh ini dicampuri dengan kesyirikan. Ya. Bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Pada dasarnya Allah pun tidak ridho. Ya, kebenaran al-haq, iman dan amal soleh kemudian dicampuri dengan dosa-dosa besar atau bahkan dosa-dosa kecil. Maka tugas kita membersihkan, menyempurnakan iman dan amal soleh kita murni untuk Allah dan tidak tercampuri apapun. Begitu ya. Kadang mohon maaf ya, sholat kita itu masih dicampuri dengan dosa dan maksiat. Kadang puasa kita masih tercampuri dosa dan maksiat. Begitu ya. Kadang ibadah sedekah kita, zakat kita masih tercampuri dengan dosa dan maksiat. Terkadang haji umroh kita tercampuri dengan dosa dan maksiat, ya, haji dan umroh. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, amal-amal yang lainnya. Ada orang amar ma'ruf nyambi mungkar, ya. Bukan nahi, tapi nyambi mungkar. Dia amar ma'ruf, niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ternyata amar ma'ruf tapi nyambi mungkar. Na'udzubillah, ini terjadi banyak. Bagaimana nahi mungkar dengan kemungkaran yang lebih besar?
Ini bukan nahi mungkar nama, tapi amar mungkar, memerintahkan orang untuk melakukan kemungkaran. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Menghilangkan kemungkaran yang ada pada seseorang dengan tindakan, dengan tangan, itu disyariatkan. Seperti yang dilakukan Hudzaifah. Hudzaifah saat itu punya kuasa, maka langsung kemudian diputus gelang benangnya tadi oleh Hudzaifah. Maka ingkarul mungkar dengan tangan, dengan tindakan, itu disyariatkan. Sekalipun orang itu tidak mengizinkan. Ini karena kemaslahatan yang lebih besar. Kemudian jelas sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, memakai benang dan sejenisnya untuk tolak bala, ini bagian daripada kesyirikan. Kemudian para jamaah rahmati Allah, di sini juga menunjukkan keistimewaan daripada para sahabat Nabi. Betapa luasnya ilmu mereka, betapa dalamnya pemahaman mereka. Sehingga apa yang mungkin tidak terpahami oleh sebagian orang, para sahabat memahaminya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita, ini di masa sahabat, ternyata ada kesyirikan yang kemudian diingkari akhirnya. Maka berarti kesyirikan itu akan tetap ada di tengah umat ini. Maka ini juga sebagai bantahan bagi sebagian orang yang menganggap bahwa dakwah tauhid itu dakwah yang tidak relevan dengan zaman untuk saat ini. Barakallahu fikum. Ini loh, di masa sahabat masih ada orang-orang yang jahil terhadap beberapa perkara tauhid. Akhirnya diingkari oleh sahabat yang memiliki pemahaman dan memiliki ilmu. Itu di masa-masa keemasan umat ini. Bagaimana di zaman ini? Kemudian orang menganggap, oh tidak ada lagi orang berbuat syirik di masa ini. Makanya dakwahnya jangan pakai dakwah tauhid. Apalagi memfitnah dakwah tauhid. Katanya dakwah pemecah belah umat. Bagaimana memecah belah umat? Gitu ya. Sedangkan tauhid sendiri maknanya menyatukan. Mengumpulkan manusia, menyatukan umat Islam ini supaya menyembah Allah saja. Jangan menyembah selain Allah bersama dengan menyembah Allah. Nah, ini orang-orang yang tidak memahami hakikat dakwah tauhid. Artinya syirik akan tetap ada di tengah umat ini. Maka dakwah para nabi dan rasul akan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Selalu ada saja pertentangan antara tauhid dan syirik. Kenapa? Karena iblis itu akan selalu hidup sampai hari kiamat. Dan dia paham betul, tidak ada dosa yang paling mencelakakan manusia kecuali dosa syirik dan kufur. Maka dia tidak akan pernah berhenti. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian terakhir, kadangkala terkumpul dalam hati seseorang itu keimanan dan kesyirikan. Artinya begini, orang yang katanya mukmin, zahirnya muslim, itu tidak ada jaminan selamat dari syirik. Ya, tidak ada jaminan selamat dari syirik. Syirik itu kan lawan dari iman. Maka bisa jadi nih pada diri kita, la qaddarallah alaina. Ya, semoga Allah tidak takdirkan, semoga Allah mudahkan urusan akidah iman kita ini. Bisa jadi dalam diri kita ini terkumpul keimanan juga kesyirikan. Bisa. Berarti orang yang zahirnya muslim tidak selamat. Tidak ada jaminan selamat dari kesyirikan. Kita ini bukan orang maksum, Pak. Kita ini bukan orang maksum. Masih terlalu banyak, ya. Masih terlalu besar magnet dunia di dalam jiwa dan raga kita ini. Sehingga terkadang bahkan mungkin sering kita melakukan amal akhirat tapi tujuannya dunia. Amalnya amal akhirat tapi kita ingin mendapatkan tujuan dunia. Dan betapa halusnya niat-niat seperti ini menyelinap di dalam
hati sanubari kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ya berhati-hati dari dosa syirik. Riya dan sum'ah itu syirik. Ya. Taib para jamaah, semoga Allah menjauhkan kita dari semua kesyirikan, ma dhahara minha wa ma batan. Banyak-banyak berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang semestinya selalu dibaca dalam setiap rentetan doa-doa kita. Bahkan harus dinomorsatukan. Harus didahulukan, diawalkan. Sebelum kita meminta apapun ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan dunia dan juga agama kita. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah selesai bab ini. Insyaallah kita nanti lanjutkan bab berikutnya tentang hukum ruqyah. Dan juga diulang tentang pembahasan tamimah. Taib, sampai di sini. Semoga berfaedah karena sudah masuk waktu. Kita cukupkan di sini. Mohon maaf tidak ada pertanyaan dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.